Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cici. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ganggu waktunya, Bu? Enggak, Ci. Kita kan udah janjian sebelumnya. Iya sih, segan sebenarnya, Bu, karena udah lama nggak jumpa kan. Ya, biasa itu. Kita punya kesibukan masing-masing. Iya, jumpa malah apa ya, ngerepotin gitu loh. Nggak ada yang merepotkan. Apa, Bu? Ini kan Cici ada tugas kuliah nih ya kan. Jadi ada wawancara tentang guru SD. Dulu kan waktu Ibu ngajar saya itu kan memang apa ya? Bagus gitu ya kan. Alhamdulillah. Pernah ngajar terus Ibu pindah sekolah kan. Ya. Jadi langsung aja nih, Bu. Ya udah langsung aja. Apa yang mau kamu tanyain? Ya sebisanya saya jawab. Jadi pertanyaan pertama itu, Bu, kan bagaimana sih, Bu, pendekatan apa yang digunakan guru kepada murid? Ya, kalau untuk pendekatan guru kepada murid itu ya yang seperti bijaksana, di mana pendekatan guru itu kepada murid tercipta ya karena guru care kepada muridnya. Tapi di dalam care-nya tersebut harus ada kebijaksanaan juga dari sosok gurunya tersebut. Nah, setahu saya sepertinya begitu. Terus, Bu, bagaimana kondisi pembelajaran pada saat daring kayak gini, COVID gini? Wah, kalau kondisi pembelajaran saat daring sekarang ya menurut saya ada plus minusnya sekarang sih. Apalagi pembelajaran daring khususnya untuk anak SD itu lumayan sangat sulit. Banyak kendala yang mulai dari yang tidak punya paket, jaringan yang sulit, itu ada juga yang tidak memiliki handphone. Anak murid saya kadang sangat kesusahan dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Jadi susahnya di situ ya kan, Bu? Ya, sangat susahnya di situ. Jadi di saat mereka tidak memiliki kebutuhan yang internet tadi, nah sosok orang tuanya yang harus datang ke kitanya. Oh iya. Terus ada nggak, Bu, hal-hal apa saja yang dilakukan guru pada saat pembelajaran daring? Ada yang dilakukan guru itu saat pembelajaran daring pada umumnya ya guru tetap memberikan penjelasan, memberikan tugas rumah dan selalu memberikan arahan untuk selalu semangat belajar lah. Walaupun tidak bersekolah, ya guru tetap harus menjadi orang tua di dalam daring itulah gitu. Terus, Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru dalam mengelola kelas, Bu? Ini mungkin pertanyaan inti nih, Bu. Ya, guru dalam mengelola kelas itu ya mengkondisikan atau bisa juga disebutkan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Itu ya macam-macam lah, seperti proses belajar yang menyenangkan atau tidak monoton. Materi pembelajarannya tuh meski kadang-kadang sulit, sangat dirasakan ya oleh siswa lah manfaatnya. Suasana kelas yang menyenangkan. Nah, sementara kan sekarang ini pada masa daring. Nah, kita harus memiliki ide-ide yang cemerlang untuk menciptakan suasana anak nyaman di pembelajaran daring ini. Seperti apa gitu, Bu? Ya, seperti memberikan kegairahan situasi pengajaran yang secara berefektif, positif kepada mereka. Adalah beberapa langkah bisa menjadi pemicu buat mereka. Apalagi kan guru SD ini harus sangat kreatif sih. Karena anak-anak SD ini memang agak sulit, beda tingkahnya dari anak SMP ataupun SMA yang sudah berpikir dewasa. Biasanya guru SD ini ice breakingnya, yang adanya ice breaking siswa akan mudah dikondisikan dan tidak mudah merasa bosan dalam pembelajaran. Ada banyak jenis ice breaking sih biasa yang
melakukan senam otak atau beberapa permainan sederhana seperti tepuk 1 kali, tepuk 2 kali gitu. Itulah salah satu contohnya yang saya. Ya, guru membuat perencanaan pembelajaran. Seorang guru itu wajib memiliki namanya RPP, rencana pembelajaran itu tadi. Nah, bayangan apa saja pembelajaran yang akan disampaikan hari ini dapat memperkira-kirakan apa masalah yang akan terjadi di dalam kelas. Ya, guru memberikan kesempatan peraturan, kesempatan lebih mendisiplinkan siswa saat belajar. Cobalah untuk membuat reward atau punishment kan, seperti penggunaan bintang hitam atau bintang kuning untuk siswa yang melanggar. Terus Bu, strategi guru dalam menghadapi perilaku siswa itu bagaimana biasanya? Strategi guru itu sih banyak. Apalagi kalau menghadapi siswa yang malas belajar nih, ngerjain PR atau bandel, suka ribut. Nah, di situ masing-masing ada cara bermacam-macam strategi yang kita lakukan untuk siswa malas belajar. Nah, itu kita bisa memberi arahan seperti kasih bimbingan, kasih support biar tetap mereka itu semangat. Saya tanyakin, saya bercerita, kenapa kamu malas? Adakah masalah di rumah atau bagaimana gitu. Kita sebagai guru harus mencari informasi dari siswa yang memiliki kendala seperti ya malas, bandel. Kita harus melakukan pendekatan yang lebih lah kepada siswa yang tersebut gitu. Kita menciptakan suasana di dalam kelas yang harmonis, yang ceria. Gak boleh saya marah-marah banget, harus tetap senyum, ramah, biar murid merasa dekat, merasa nyaman mendengarkan omongan saya. Begitu ya Bu ya. Terus Bu, bagaimana itu Bu strategi untuk menumbuhkan minat belajar siswa? Untuk membangun minat siswa memang harus dari dalam diri siswanya tersebut, tanpa adanya paksaan dari sosok manapun. Tetapi kita juga harus membantu siswa agar minat mereka terus tumbuh kembang. Sebagai orang dewasa yang mendidik anak di sekolah ataupun di rumah, kita harus paham bagaimana membangkitkan minat belajar siswa tersebut, memancing rasa anak, perhatian anak. Biasanya muncul karena dorongan sih, yang rasa ingin tahu untuk merangsang rasa penasaran anak kita. Kita harus mampu tuh memberikan alasan yang kuat mengapa bisa terjadi hal semacam itu. Hubungannya kita hubungkanlah pula materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi si anak. Yang jelas dengan bahasa tubuh yang meyakinkan dan semangat luar biasa dari mengajar anak. Maka dari itu karakter guru juga dapat membangkitkan minat belajar anaknya. Biasanya guru yang disukai sama murid, yaitu guru yang sabar, menerapkan 3S, seperti senyum, sapa, santun, bersikap adil, menghargai kekurangan dan kelebihan anaknya tersebut, disiplin, tidak mengancam, dan memiliki semangat belajarnya. Nah, itu ada juga seperti suasana kelas yang nyaman, lingkungan yang tenang, nyaman, dapat merangsang anak melakukan kegiatan yang dapat menunjanglah proses belajar mengajar. Maka dari itu suasana kelas harus dibuat senyaman mungkin, dan guru memberikan fasilitas belajar agar proses belajar mereka lebih efektif dan efisien lah. Ya, seperti itu biasanya sih yang kita lakukan pada anak-anak. Terus bagaimana Bu cara meningkatkan gairah belajar siswanya? Kalau meningkatkan gairah belajar siswa itu mungkin hampir sama seperti menumbuhkan minat belajar siswa ya. Sama yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang seperti pertanyaan kamu sebelumnya. Menciptakan 3S intinya. Sapa, senyum, santun,
Nah, kita bisa menciptakan kondisi kelas yang nyaman. Kita bisa memancing minat anak tersebut. Itu sih yang kita tahu. Terus bagaimana Bu cara pembentukan karakter siswa dengan baiknya? Cara pembentukan karakter siswa itu ya ada beberapa cara sih. Yang salah satunya saya sebagai guru nih. Nah, bagi siswa, guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu ya artinya siswa menilai guru sebagai contoh ya dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan berperilaku, memberikan contoh yang terbaik lah kepada anak-anaknya, menjadi apresiator. Sebagai guru, kita hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis anak, tetapi juga mengapresiasikan usaha siswanya. Sebagai pengajar, menilai siswa dari segi akademis memang penting, namun juga berperilaku diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa itu juga sangat berpengaruh. Salah satunya juga mengajar nilai norma pada setiap pelajaran. Kalau sekedar materi pembelajaran mungkin semua bisa saja. Ya, saya tahu karena tertulis di dalam buku pembelajaran. Tetapi bagaimana dengan nilai normal? Nilai moral. Nilai moral, untuk itu ada baiknya di dalam setiap pembelajaran guru memberi atau menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan bahan pelajaran hidup bagi siswanya. Misalnya saat mengajar matematika nih, guru tidak hanya memberikan rumus dan cara pengajaran kepada siswa, tetapi juga mengajarkan nilai kehidupan. Seperti yang mengerjakan soal matematika ini, kita bisa belajar untuk bersabar, berusaha untuk memecahkan suatu masalah dengan mengasah logika berpikir anak, bersikap jujur, terbuka pada kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Nah, poinnya itu juga mengajarkan sopan santun, sama seperti moral yang tadi. Hal yang sering luput diajarkan di sekolah adalah bagaimana cara bersikap sopan santun. Mungkin terdengar sangat sederhana, tapi ini merupakan hal yang penting, hal yang layak diajarkan kepada siswa untuk menjaga sikap dan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu wajib. Lalu Bu, bagaimana cara guru berkomunikasi dalam proses pembelajaran kepada siswanya sendiri? Komunikasi ya seperti biasa saja. Seorang guru hendaknya menggunakan bahasa atau kosakata yang sangat mudah dipahami siswa-siswi, apalagi untuk bahasa kepada anak-anak SD. Penggunaan kata yang tepat tentu baik juga untuk perkembangan anak. Selain itu, lakukan penekanan dan penjelasan berulang-ulang pada anak tersebut yang menjadi kata kunci dari pembelajaran tersebut. Kita sebagai guru jadilah pendengar yang baik. Seorang guru tidak hanya sibuk memberikan arahan, tapi juga mampu menjadi pendengar yang baik. Manakala siswa memberikan pendapat, tentunya kita sebagai guru akan mendapat nilai plus tersendiri dari mata para siswanya. Seorang guru yang mengajar dengan respek kepada siswa-siswi tentu akan menerima umpan balik yang serupa dari mereka. Mereka tentunya menyukai kita. Maka dari itu, komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transportasi pesan berupa ilmu, pengetahuan dan teknologi dari guru sebagai komunikator kepada siswa sebagai komunikan, di mana siswa mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Gitu aja Bu? Ya, setahu saya begitu aja ya, Ci. Yang saya rasakan, yang saya lakukan selama hari ini ya begitulah. Yang kita
tuntut anak seperti apa dan bagaimananya di sekolah SD ini. Ada lagi yang ingin Cici tanyain? Kayaknya sih sampai situ aja, Bu. Lebih dan kurangnya Cici mohon maaf lah ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Saya juga begitu. Mana tahu ada kesalahan yang saya menjawab, tolong diperbaikilah gitu. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Ci.